Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan hidayah. Dan juga sekali lagi kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang setia. Pada kesempatan pertama ini saya akan mengantarkan tentang hal-hal yang hendaknya kita perhatikan selama kita khalwat. Tapi sebelum itu kita hendaknya juga mengingatkan diri kita bahwa ketika kita memasuki khalwat ini, walaupun ini masih semi khalwat atau ya baru, kita bisa katakan ini baru simulasi khalwat sebenarnya, karena khalwat itu bertingkat-tingkat dari yang paling simple sampai yang paling complicated. Yang sekarang yang kita lakukan ini masih yang sangat sederhana, di mana Anda masih bisa bicara satu sama lain, bisa mungkin ada yang masih bercanda. Tapi kalau khalwat yang sebenarnya Anda harus banyak diam. Tapi kita sudah harus latihan untuk diam, memperbanyak diam kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa khalwat ini adalah satu upaya kita untuk menyucikan diri kita, membersihkan hati kita dari segala karat-karat dunia ini, atau dari segala noda-noda akibat dosa, akibat keterikatan kita dengan dunia ini. Karena kita sudah begitu asyik dengan dunia, begitu tenggelam dalam dunia, maka sewaktu-waktu kita hendaknya menarik diri, mengambil jarak dari aktivitas kita sehari-hari untuk melakukan introspeksi sebenarnya, dan juga untuk membenahi hal-hal yang selama ini mungkin kita lalaikan, dan juga untuk melakukan sejumlah ibadah-ibadah atau amalan-amalan tertentu yang selama ini tidak sempat kita amalkan karena kesibukan kita. Ini adalah merupakan tradisi yang diamalkan oleh para salihin. Kita ketahui kalau Rasulullah itu khalwat di Gua Hira. Dalam riwayat dikatakan beliau melakukannya selama kurang lebih 20 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum beliau diangkat menjadi wali, jadi sufi besar yang kita kenal, beliau melakukan khalwat selama kurang lebih 40 tahun. Mengalami berbagai macam cobaan dan ujian selama masa-masa itu. Nah, tentu saja khalwat yang mereka jalani adalah khalwat yang sebenar-benarnya. Nah, hampir semua tarekat dan juga semua agama mengajarkan kepada kita untuk menyisihkan waktu kita, mengambil jarak dari dunia ini yang kita kenal dengan istilah khalwat tadi. Hampir juga semua tarekat menganjurkan hal seperti ini. Saya pernah mengikuti satu tarekat yang relatif agak sulit, yaitu 3 hari 3 malam, di mana Anda tidak bicara, tidak ketemu orang, tidak tidur, tidak makan, kecuali hanya sekepal nasi di waktu buka. Itu dilakukan di suatu tempat yang menyendiri, ya, yang jauh daripada orang-orang. Tapi itu tidak mudah, dan banyak sekali orang yang bahkan tidak lulus ketika mengamalkan itu, karena itu perlu persiapan. Dan paling penting motivasi dan pengetahuan kita. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini mungkin persiapan. Mungkin besok lusa ada di antara Anda yang ingin betul-betul melakukan khalwat yang serius. Kalau di salah satu tarekat Halwatiyah atau tarekat Maulawiyah di Turki maupun di Amerika, mereka memang punya fasilitas di mana orang melakukan khalwat kurang lebih 40 hari, di mana Anda juga di situ dilatih sedemikian rupa sehingga Anda mengalami detoksifikasi, baik badan Anda, jiwa Anda maupun ruh Anda dibersihkan dari semua racun-racun yang telah meresap ke dalam jiwa kita ini. Karena ini adalah upaya deconditioning. Kalau kita selama ini sudah mengalami conditioning sedemikian rupa dalam hidup ini, kita sudah dicemari oleh dunia materi ini, maka ketika kita melakukan khalwat, kita melakukan satu proses deconditioning, kita mendekondisi. Atau kalau kita selama ini sudah mengalami peracunan, toksifikasi, maka sekarang ini kita sedang berupaya membalikkan proses itu dengan melakukan detoksifikasi. Tentu saja secara umum seluruh ibadah kita, salat kita, puasa kita, haji kita, itu semuanya adalah proses detoksifikasi itu sendiri. Hanya
itu bisa diperkuat dengan melakukan halwat ini, uzlah ini. Karena ketika kita jauh dari lingkungan kita akan merasakan suasana yang berbeda. Tadi saya katakan bahwa halwat yang sebenarnya kalau seperti di tarekat Maulawiyah itu Anda masuk ke suatu ruangan sendiri, tidak ketemu siapa-siapa. Anda selama 40 hari hanya baca Quran saja, zikir saja, dan Anda amalkan dan upayakan supaya Anda mendapatkan satu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya selesai dari situ orang-orang betul-betul mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Umumnya biasanya mereka mengalami bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada umumnya mereka mengalami itu, mereka merasakan satu hubungan yang akrab dengan Rasulullah. Ada yang mencapai pengalaman di mana bahkan mereka mengalami perjalanan rohani, naik ke langit-langit yang lebih tinggi dari langit dunia ini, langit sampai ke langit ketujuh. Biasanya kalau ibu-ibu nggak mau pulang lagi, sudah asyik di sana, betah di sana, nggak mau pulang lagi. Mereka umumnya memiliki berbagai pengalaman yang dikumpulkan dalam satu buku yang disebut 40 Days, karangan salah seorang sufi dari Jerman, Michel, wanita lagi. Dia pernah mengalami pelatihan seperti itu di Turki, dan dia seorang doktor, psikolog, dan dia menuliskan pengalaman batin yang dialami selama hari-hari dia berada di dalam uzlah itu, dari hari pertama sampai ke hari ke-40, dan dia tuliskan pengalaman itu. Dan kemudian dia juga diberikan izin untuk melakukan wawancara dan penelitian terhadap orang-orang yang pernah mengalami proses itu atau perjalanan rohani selama 40 hari itu. Apa yang dia dapatkan misalnya antara lain, orang-orang itu setelah mengalami pelatihan itu mereka merasa lebih mampu untuk dealing sesama manusia, untuk mencintai orang lain, untuk melayani sesama manusia. Dan saya kira inti terdalam dari spiritualitas itu adalah kemampuan kita untuk membangun suatu hubungan, suatu relationship dengan sesama kita yang lebih baik. Itu intinya. Spiritual kita itu berkembang, antara lain itu ditandai dengan tentu saja yang disebut akhlakul karimah, kemampuan untuk berkorban, kemampuan untuk melayani orang lain lebih baik. Itu yang terasa atau yang dirasakan oleh rata-rata mereka yang mengikuti pelatihan itu. Jadi kita hendaknya diingatkan ya bahwa pelatihan-pelatihan spiritual seperti ini bukan untuk mencapai suatu superioritas spiritual, tapi sebaliknya di sini kita mematikan ego kita. Bukan diri kita yang kita ingin tonjolkan, tapi bahkan di sini kita ingin tundukkan diri kita sedemikian rupa untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang taat. Dan itulah latihan-latihan kita jalani selama ini adalah proses pembersihan batin tadi. Mudah-mudahan ya keberadaan Anda semua para hadirin sekalian di sini memberikan kekuatan itu kepada kita semua. Bagaimana tadi saya disebut sebagai pengantar, sekarang kan jalannya sudah datang, pembicara utamanya. Saya suratnya udah bicara 15 menit Pak Jalal. 15 menit lagi. Gitu. Saya jadi nggak bisa bicara karena ada Kang Jalal di depan saya. Ya, ada baiknya bahwa saya sedikit menceritakan pengalaman tadi. Ketika saya mengalami yang 3 hari itu, walaupun ini sebenarnya tidak patut untuk diceritakan, tapi ada baiknya untuk sekedar gambaran saja. Yang paling berat itu masa-masa awal ketika kita berhadapan dengan ketakutan diri kita sendiri sebenarnya. Kita yang selama ini biasa bergaul, tidur sendiri nggak berani, apalagi ya, yang tidur di tempat gelap nggak berani. Tiba-tiba sekarang berada di suatu ruangan yang sendiri, tidak ada orang lain. Biasanya kita kalau mengamalkan zikir atau salat tasbih sendiri, gelap lagi, Anda bisa rasakan bulu kuduk Anda berdiri. Rasa takut, bayangan macam-macam itu bisa muncul. Itu semuanya kita bisa katakan kalau orang psikolog sekarang bilang itu halusinasi. Tapi sekarang tentu Anda tidak mengalami itu kan, Anda rame-rame terus kan, Anda tidak sendiri sekarang di sini. Ya, Anda tidak perlu takut apa-apa karena tidur pun rame-rame di kamar. Bahkan pada beberapa waktu itu saya beberapa orang yang ikut dengan saya. Godaan berikutnya, tiba-tiba teman yang satu saya itu saya dengar dapat bisnis dari Jakarta, temannya mitra bisnisnya dari Malaysia datang dan terus ditelepon. Wah, repot juga. Akhirnya dia nampaknya nggak tahan juga, walaupun nggak boleh bicara, dikirim melalui surat berita bahwa ada telepon dari mitra bisnis dia yang datang dari luar negeri dan dia mau temui atau tidak. Kalau dia mau temui berarti dia harus batalkan dia punya uzlah. Setelah 2-3 kali surat itu dikirim ke dia, akhirnya dia nampaknya nggak tahan juga, dia putuskan untuk tinggalkan uzlah. Itu yang saya alami waktu di Cianjur dulu. Nah itu kadang-kadang berat, kadang-kadang selain berhadapan dengan diri kita, nah kita berhadapan dengan tiba-tiba ada persoalan yang tiba-tiba penting, genting yang harus kita selesaikan. Apakah kita bisa tinggalkan atau tidak? Itu juga tantangannya. Saya rasakan pada hari ketiga sendiri tengah malam, saya merasa di depan saya iblis.
Saya di pintu iblis. Pokoknya saya punya perasaan kuat sekali bahwa di depan saya sedang berdiri iblis. Itu saya berhadapan dengan perasaan saya untuk bagaimana menghadapi dengan tenang saja. Ya itu semuanya ujian ya. Bagi Anda kalau mau naik ke level spiritual yang lain, ke tingkat yang lebih tinggi, Anda harus siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ya tidak terduga. Karena kalau kita lihat nanti pengalamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia menceritakan pengalaman dia juga ketika dia mengalami khalwat. Itu juga luar biasa, dia encounter dengan iblis tapi dalam bentuk yang jauh lebih canggih daripada kalau saya dengan kemarin waktu saya alami itu, saya tidak berkomunikasi dengan dia, hanya tatap-tatapan aja, tidak sampai komunikasi. Tapi waktu Syekh Abdul Qadir Jailani dia berkomunikasi dan sempat sebelum muncul, sebelum dikenali dia mengatakan, wahai Abdul Qadir, mulai hari ini aku bebaskan kamu dari semua syariat. Kamu tidak perlu lagi salat, nggak perlu lagi. Wah, nah ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak sufi palsu ya. Artinya sekarang banyak sufi-sufi yang sekarang ini ketika merasa dirinya sudah mencapai hakikat marifat, tiba-tiba merasa tidak perlu lagi salat, dan itu sebagai suatu kebanggaan bagi dia kalau dia tidak salat. Dan murid-muridnya pun bangga punya guru yang tidak salat lagi. Katanya, guru saya sudah mencapai hakikat marifat, salatnya sudah tidak di bumi ini lagi, tapi sudah di Ka'bah sana, di Mekah langsung. Padahal waktu salat zuhur kan di sana lain dengan zuhur di sini. Bedanya 6 jam. Tapi kalau setiap Jumat dia nggak ada, katanya dia salat Jumat di sana. Lah kita tahu Jumat di sana belum. Gimana caranya dia bisa? Subhanallah. Jadi tidak kehilangan sikap kritis kita dan muncul hal-hal yang aneh gitu ya. Nah, ini juga yang kadang-kadang kita diwanti-wanti bahwa dalam perjalanan spiritual ini banyak sekali batu sandungan yang mungkin kita alami ya. Banyak sekali tipuan-tipuan yang memang harus kita persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Kalau memang kita mau memasuki perjalanan ini. Oleh karena itu perjalanan ini disebut tarekat ya. Tarekat itu jalan kecil yang berkelok-kelok, yang susah, yang tidak mudah dijalani dan membutuhkan seorang guide untuk bisa menjalani. Itu nama istilah dari kata tarekat itu, kata tarik, jalan kecil yang bukan jalan umum. Kalau syariat itu jalan umum, jalan besar yang tanda-tandanya jelas, yang kita dengan mudah menjalani dengan mengikuti sekedar tanda-tanda rambu-rambunya tadi. Tapi kalau khusus tarekat ini dia adalah jalan kecil, jalan sempit yang tersembunyi, kadang-kadang tertutupi oleh ilalang, tidak kelihatan bahwa itu jalan atau bukan. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah terbimbing saja yang bisa melewati jalan itu dan membawa kita, membimbing kita melewati jalan itu. Oleh karena itu para sufi menekankan pentingnya seorang pembimbing spiritual, seorang guru menemani kita ketika kita memang memasuki tarekat tadi. Tapi kalau kita hanya di selevel syariat saja, ya itu aman-aman saja tanpa guru, mungkin secara khusus tidak terlalu terasa. Tentu saja seperti kita melakukan perjalanan seperti tadi, kalau orang-orang itu salah, dia tiba-tiba komunikasinya bukan dengan siapa. Jin bisa datang saja menipu dia, setan, dan mengaku sebagai malaikat ya. Itu yang terjadi. Kalau dia tidak punya landasan syariat yang kuat, pengetahuan yang kuat, dia tidak bisa membedakan yang mana syaitan, yang mana malaikat ya, yang mana bisikan syaitan, yang mana bisikan malaikat, maka dia akan dengan mudah terjebak di dalam kesalahan. Nah, di sini tentu saja sekali lagi seorang guru itu akan memperingatkan muridnya. Jadi seperti juga itu, ketika kita masuk ke ruangan itu, kita tertidur, padahal kita nggak boleh tidur. Biasanya guru langsung memperingatkan kita. Saya kebetulan waktu itu tidak mengalami ketertiduran, karena saya punya kiat yang memang saya latih dari kecil. Saya biasa dari kecil latihan meditasi dan latihan cara duduk khusus yang membuat hilang ngantuk. Sehingga setiap mulai terasa ngantuk berat, saya duduk dengan cara itu, dengan cara meditasi, dan saya cukup menarik nafas 7 kali. Itu sudah bisa menghilangkan rasa letih yang saya alami dan menyegarkan kembali. Tapi pengalaman teman-teman biasanya dia bilang kalau pada hari kedua, ketiga, biasanya pada malam-malam tertentu ngantuk itu datang kuat sekali. Tapi biasanya gurunya mengingatkan atau tiba-tiba ada bunyi aja dari mana datangnya nggak tahu, bunyi yang bikin kaget dia dan nggak jadi tidur. Itu yang dialami oleh teman-teman yang pernah mengalami keadaan ngantuk seperti itu. Tapi saya juga lupa waktu itu saya sempat tidur nggak ya, soalnya itu nggak teringat kali ya. Tapi saya merasa kalau sudah mau ngantuk, mau tidur, ada cara duduk tertentu dan cara meditasi tertentu yang bisa menggantikan. Karena saya dulu dari kecil terbiasa baca Koping Ho. Kalau orang sudah kuasai meditasi dengan bagus, dia tidak perlu tidur lagi. Artinya tidur itu bisa diganti dengan meditasi, dengan latihan nafas yang baik. Apalagi kalau itu dikombin dengan zikir. Beberapa teman saya yang ahli Xiuliang itu istilah Cina untuk meditasi, dikombin dengan zikir, dia merasakan di kalangan para sufi pun
kita tahu banyak sekali latihan nafas juga yang diterapkan, termasuk cara membaca la ilaha illallah. Itu ada metode-metode yang sebenarnya itu membantu peningkatan kesadaran kita dan juga peningkatan arus kelancaran peredaran darah kita di dalam tubuh kita, dan itu bisa membantu penyegaran kita sendiri. Itu juga merupakan kiat-kiat yang perlu kita ketahui, sehingga orang ketika menjalani hal-hal seperti itu, dia punya kesiapan-kesiapan fisik juga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk atau kelemahan-kelemahan fisik yang dia miliki. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan pelatihan-pelatihan spiritual seperti itu tidak sederhana sebenarnya. Saya katakan 3 hari 3 malam tidak tidur, saya kira ibu-ibu ada nggak yang mau, bapak-bapak? Itu pun sudah mikir, kuat nggak ya? Awalnya kita pasti mikir gitu, nggak kuat. Tapi ketika kita jalani, ternyata kalau kita memang betul-betul pasrah kepada Allah, terasa saja ada kekuatan untuk bisa menjalankannya. Nah, intinya adalah bahwa semua ibadah ini harus kita jalankan dengan satu kesadaran bahwa yang membantu kita, yang menguatkan kita, yang menopang kita untuk melakukan ini hanya Allah saja. Itu kesadaran kita bahwa iyyaka nasta'in, bahwa untuk bisa melakukan ini semua tidak ada tempat untuk bergantung kecuali Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, bertumpu. Kalau kita bicara kepada hakikat ibadah, kata Imam Ja'far Shadiq, saya ingatkan bahwa Anda tidak akan pernah mencapai hakikat ibadah sebelum pertama Anda menyadari bahwa apa saja yang ada pada diri Anda, apa saja yang Anda miliki, termasuk diri Anda itu bukan milik Anda. Anda menyadari sepenuhnya bahwa Anda tidak punya apa-apa. Bahkan Anda harus merasakan bahwa Anda itu nggak ada sebenarnya. Bahwa Anda mesti merasakan itu, bahwa apa saja yang ada pada diri Anda saat ini dan diri Anda itu sendiri itu dulunya nggak ada dan akan tiada lagi. Dan apa yang Anda klaim sebagai milik Anda itu bukan milik Anda sama sekali. Seorang budak di hadapan majikannya itu tidak memiliki apapun. Jadi kalau ada budak masih merasa dirinya memiliki, maka dia belum menjadi budak yang sejati. Seorang budak sejati, seorang hamba di hadapan Khalik adalah orang yang betul-betul merasakan ketiadaan daripada dirinya, ketiadaan miliknya, bahwa dia tidak memiliki apa-apa, bahwa semua itu hanya milik Allah saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita menyadarkan diri kita bahwa kita ini milik Allah. Apa saja yang ada pada kita itu milik Allah semata dan bahkan diri kita sendiri. Kedua, Anda tidak akan pernah bisa meraih hakikat ibadah sebelum Anda menyadari bahwa Anda tidak punya daya, Anda tidak punya kemampuan untuk memanage, Anda punya urusan, untuk mengelola urusan-urusan Anda, kecuali dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita baca iyyaka nasta'in, bahwa kita nggak punya kemampuan apapun, kita nggak punya kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kalau kita sadarkan ini, maka kita akan tidak mungkin sombong lagi, merasa bangga lagi atas amal-amal kita, karena kita sepenuhnya sadar bahwa ini pun ketika kita bisa beribadah, ketika bisa taat, ketika kita bisa melakukan semua penghambaan ini, maka itu semua hanya karena pertolongan Allah saja. Bahwa kita tidak punya peran apapun di situ, bahwa di situ yang ada hanyalah inayah dari Allah. La haula an ma'siyatillah illa bi'aunillah. Itu kata Imam Ja'far Shadiq, wala quwwata li ta'atihi illa bi taufiqi minallah. Tidak ada daya untuk menghindar maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, karena sekali kita gagal di situ, ibadah kita bisa berakhir berujung seperti ibadahnya iblis. Iblis 6.000 tahun beribadah kepada Allah dan semuanya musnah. Karena apa? Karena merasa dirinya yang beribadah. Dia merasa dirinya yang berbuat baik. Dia memuji, dia membanggakan dirinya sendiri, dan kemudian dia merasa dirinya besar. Itu semua dari merasa memiliki, merasa mampu, kemudian merasa ujub, merasa heran kok saya bisa beribadah, kemudian mulai merasa bangga, kemudian mulai sombong, akhirnya meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Itulah ciri takabur. Dan itu semua diawali karena kata para sufi, dosamu yang paling besar adalah sangkamu bahwa kamu ada. Wujudukum zambun azim. Itu mengutip dari satu hadis Nabi, bahwa keberadaanmu, sangkamu bahwa kamu itu ada, itulah dosamu yang paling besar.
Nah, kita melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, kita dilatih untuk melewati tahap-tahap keberadaan itu menuju ke tahap-tahap fana. Karena fana itu bertingkat-tingkat. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali itu ada macam-macam mati yang kita lewati. Mati putih, mati merah, mati hitam. Kita melepaskan diri kita dari keterikatan-keterikatan itu. Itu semua tentu saja membutuhkan tekad dari kita. Karena kebanyakan orang jatuh, walan najat lahu azman. Kami tidak dapati azam, keteguhan di dalam jiwanya. Dan itu paling banyak manusia, anak-anak Adam ini jatuh karena kurangnya keteguhan itu di dalam diri kita. Nah, tadi dikatakan bahwa ibadah tadi hanya sempurna kalau Anda melakukan tadi pertama kesadaran itu, dan itu tercantum dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu. Kemudian kesadaran kedua tadi adalah iyyaka nasta'in. Kemudian hakikat ibadah yang ketiga adalah Anda sibukkan diri Anda dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri Anda daripada apa yang Allah larangkan. Apa yang Allah perintahkan antara lain, ya semua apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Bahwa kita harus ingat Allah di mana saja, kapan saja. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dia hendaknya melatihkan dirinya sedemikian rupa sehingga zikir itu menjadi sesuatu yang terus-menerus membasahi lidahnya. Sehingga nanti zikir itu masuk ke dalam hatinya, sehingga menjadi zikir kalbu, kemudian menjadi zikir ruh, kemudian menjadi zikir rahasianya. Dan inilah yang kita hendaknya biasakan. Makanya kalau kita belajar tasawuf di mana saja, yang pertama kali ditekankan itu adalah zikir. Penekanan pada zikir. Tapi zikir bukan sekedar zikir, tapi zikir yang didasarkan pada suatu ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kita membaca takbir, setiap kita membaca subhanallah, kita betul-betul merasakan itu. Dan di dalam tarekat juga hampir semua tarekat mengajarkan kita cara penyebutan yang benar, yang dengan penyebutan itu kita meningkatkan takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kepada sesama manusia, kalau kita hormati, kita tentu saja menyebut namanya dengan sebaik-baik penyebutan, tidak asal sebut saja. Karena kita ini banyak juga zikir, tapi dengan cara-cara yang tidak patut. Kita berkomunikasi dengan Allah, sebagaimana Nabi katakan, ada orang yang berkomunikasi kepada Allah, seandainya dia berkomunikasi kepada sesama manusia, manusia pun tidak mau dengar dia punya cara bicara seperti itu. Karena begitu dia menyepelekan cara dia berkomunikasi. Anda kalau berkomunikasi atau berbicara dengan orang yang Anda hormati, bagaimana sikap Anda? Nah, kalau Anda dengan manusia saja Anda jaga itu hubungan, jaga itu cara mengucapkan namanya, cara berbicara Anda kepada orang itu, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali Anda tidak memperhatikan adab itu, adab zikir itu, adab berkomunikasi dengan Allah, maka sulit sekali Anda mendapatkan halawat atau manisnya zikir itu di hati Anda, atau manisnya cinta. Karena zikir ini nantinya menghantarkan Anda kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hampir semua tarekat juga dari awal mengajarkan kita cara kita menyebut nama Allah, cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menimbulkan kesan di dalam jiwa kita. Tidak sebagaimana umumnya kita kalau habis zikir kita mungkin baca banyak zikir, tapi cara bacanya hanya misalnya baca habis salat subhanallah 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 alhamdulillah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Mana rasanya? Tidak terasa itu. Tapi coba baca subhanallah subhanallah subhanallah. Saya waktu di Kalimantan kemarin, setiap salat di masjid mereka zikir tasbih yang tadi itu, saya rasakan rasanya lain. Saya rasakan mereka baca dengan cara yang berbeda. Ternyata itu yang diajarkan oleh Kiai Zaini di sana. Jadi kalau mereka habis zikir baca itu, mereka baca dengan pelan-pelan, tidak subhanallah subhanallah subhanallah, tapi subhanallah subhanallah subhanallah. Terasa ada ta'zim di dalamnya, ada tafahum di dalamnya. Nah, sebaliknya orang yang membaca dengan tergesa-gesa, bahwa kita dilarang membaca dengan tergesa-gesa sebenarnya. Lebih baik kalau memang kita keburu-buru ya baca 11 saja. Kalau keburu-buru ya baca 3 saja, daripada Anda baca kemudian dengan cepat sekali tapi tidak menimbulkan kesan. Nah, itu hendaknya menjadi perhatian kita di dalam setiap pengamalan zikir kita dan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, kata Imam Ja'far Shadiq, ada 9 prinsip praktis yang Anda harus amalkan. Itu tadi 3 hakikat ibadah, kemudian 9 prinsip praktis. Tapi 9 prinsip praktis ini relatif susah.
kebanyakan kita gagal di prinsip pertama saja sudah gagal. Dia mengatakan, ya saya tidak akan sebut 99-nya. Dia hanya mengatakan, pertama, kamu tidak makan kecuali dengan sangat selera. Tidak boleh makan kecuali betul-betul kamu sudah sangat selera makan. Tidak memakan satu makanan kecuali memang ada selera yang luar biasa dalam diri kita untuk memakan makanan itu. Kedua, tidak makan kecuali dalam keadaan betul-betul kita absolutely lapar. Bahwa kita betul-betul rasa lapar baru makan. Nah itu kalau Anda berada di khalwat, Anda dilatih, biasanya semua khalwat itu puasa sebenarnya. Kita juga di sini praktis nggak puasa, ya kan? Kita ringan saja. Umumnya khalwat itu nggak makan daging, itu pasti itu. Kita alhamdulillah dagingnya melimpah ruah di sini. Saya aja masuk tadi nggak makan nasi, nggak makan apa, langsung makan daging aja. Ya gimana ya? Kalau kita di sini baru ya sekedar ya latihan. Karena itu kan proses detoksifikasi. Karena Anda tahu semua proses detoksifikasi di mana saja Anda dalam food combining, dalam apa saja itu syaratnya nggak makan daging, nggak makan hal yang dari gula, tepung, makanan-makanan pabrikan yang dari pabrik yang jelas-jelas pakai zat kimia dan lain-lain itu harus dihindari semua. Karena kita ini sebenarnya tiap hari memasukkan racun di tubuh kita. Food intake kita itu tiap hari memasukkan racun. Nah, biasanya di dalam proses khalwat juga itu adalah proses mengeluarkan itu racun, dan itu adalah suatu proses detoksifikasi. Dari penelitian Dr. Michel tadi itu, sang psikolog, dia membuktikan bahwa hampir semua orang itu setelah melakukan teori ini, khalwat ini, mereka jadi lebih sehat. Karena pola-pola makan tadi, karena memang semua perjalanan rohani sangat ditentukan juga dari pola makan kita sebenarnya. Saya kenal beberapa orang sufi yang betul-betul yang sangat khas dari dirinya. Saya lihat kalau makan betul-betul hati-hati benar. Bahkan dia itu kemana-mana bawa minuman sendiri, bawa roti sendiri. Kalau dia datang di suatu rumah yang dia ragu ini rumah orangnya penghasilannya subhat, dia nggak mau sentuh minumannya, nggak mau sentuh makanannya, karena khawatirnya. Tapi dia punya ketajaman rohani untuk bisa melihat itu, sehingga dia jaga betul. Karena sekali makanan kita sudah mulai subhat, dan itu syarat kedua dari perjalanan makam rohani sesudah taubat itu wara ya. Wara itu menjaga betul-betul kehalalan daripada segala apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Karena itu sangat menentukan perjalanan rohani kita. Makanya tadi kita katakan pertama itu makan. Perintah beliau yang kedua adalah bicara ini, jaga mulut. Saya sudah tadi makan, ada 3 etiket mengenai cara makan dalam praktek suluk ini. Kemudian 3 etiket di dalam berhubungan dengan orang lain. Misalnya antara lain dia mengatakan, kalau ada orang yang datang kepadamu mengatakan, setiap kamu bicara 1, aku akan balas 10 kata. Kita kan biasanya gitu. Kalau lagi bertengkar sama istri sama suami, ya 1 kata istri dibalas 10 kata suami. 10 kata suami dibalas 100 kata istri. 100 kata istri dibalas dengan 1000 kata suami. Jadi semuanya nggak mau ngalah. Semakin banyak katanya yang satu, mau dibalas lebih banyak lagi. Nah, dia bilang kalau kamu datang, ada seseorang datang dengan mengatakan seperti itu, kamu katakan kepadanya, setiap 10 kata dari kata-katamu tidak akan kau dengar balasan 1 kata pun dari aku. Tapi untuk ngomong begitu pun sudah keluar kata-kata juga ya. Ya, Anda harus bisa meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak terpancing untuk terjebak dalam perdebatan. Kemudian dia mengatakan kalau ada orang yang datang kepadamu dan menghina kamu, mencela kamu, kamu belum bisa mencapai hakikat ini sebelum kamu bisa mengatakan kepada orang itu bahwa kalau apa yang kau katakan itu benar tentang saya, benar celaanmu itu, semoga Allah memaafkan saya. Kalau seandainya apa yang kau celahkan itu tidak ada pada saya, semoga Allah memaafkan kamu. Kalau kita katanya belum bisa mengamalkan ini juga, maka kita ini belum berada di atas jalan suluk ini. Nah, oleh karena itu tidak ada cara yang terbaik, itu diam. Makanya pada pelatihan semua khalwat itu diam, itu adalah satu prinsip ya. Dari soal makan tadi, tahap kedua adalah diam. Tahap ketiga baru 3 prinsip menata cara belajar kita. Bagaimana kita berhubungan dengan guru kita. Itu pada 3 prinsip berikutnya. Nah, karena itu nanti akan kepanjangan ya, saya serahkan ke Kang Jalal saja untuk menjelaskannya nanti. Dan sekarang saya akhiri karena saya sudah ngomong lebih dari jatah waktu saya, Kang Jalal.